Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sama Sekul Akbar, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua. Yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat. Rasio lancar atau current ratio. Aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 2002 adalah Rp2.241.000 dibagi Rp823.000 sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar. Aldin lihat rasio median untuk industrinya sebesar 2,1. Bisa diinvestasikan bahwa setiap $1 utang dijamin oleh 2,72 aktiva lancar. Selanjutnya yaitu rasio cepat atau AC Test Quick Ratio. Aktiva lancar persediaan dibagi kewajiban jangka pendek sama dengan Rp2.241.000 dikurang Rp1.329.000 dibagi Rp823.000 menjadi Rp1.100.000. Rasio cepat yang di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1 menunjukkan selajar dengan industrinya bisa diinvestasikan bahwa setiap $1 utang dijamin oleh 1,1 aktiva lancar di luar persediaan. Baik, yang selanjutnya yaitu rasio leverage atau utang keuangan. Rasio leverage utang keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Yang kedua rasio utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio. Yang pertama itu rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Total utang dibagi menjadi ekuitas pemegang saham sama dengan Rp1.454.000 dibagi menjadi Rp1.796.000 sama dengan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,080, jadi Aldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Selanjutnya yaitu rasio utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio. Total utang dibagi menjadi total aktiva sama dengan Rp3.454.000 dibagi menjadi Rp3.250.000 sama dengan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu rasio cakupan atau coverage ratio. Laba sebelum bunga dan pajak (earning before interest and taxes (EBIT) dibagi beban bunga. Misalnya Rp400.000 dibagi menjadi Rp85.000 sama dengan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali
dari penghasilan operasional EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama itu rasio perputaran piutang atau receivable turnover RT. Penjualan kredit tahunan bersih dibagi piutang sama dengan Rp3.992.000 dibagi menjadi Rp678.000 sama dengan 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi outline, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 2002. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang outline cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jauh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio perputaran piutang dalam hari atau Receivable Turnover Index (RTD). Hari dalam setahun dibagi perputaran piutang, misalnya 365 dibagi menjadi 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi outline yang berputar piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Selanjutnya yaitu rasio perputaran persediaan atau Inventory Turnover ratio. Harga pokok penjualan dibagi persediaan sama dengan Rp2.680.000 dibagi menjadi Rp1.329.000 sama dengan 2,02. Perputaran persediaan outline sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industri sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau outline menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu rasio perputaran persediaan dalam hari atau Inventory Turnover Index (ITD). Jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran persediaan, misalnya 365 dibagi 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam setahun hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi, outline rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaan daripada perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu rasio perputaran total aktiva atau modal. Penjualan bersih dibagi total aktiva sama dengan Rp3.992.000 dibagi Rp3.250.000 sama dengan 1,23. Outline menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan kita efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualannya. Baik, selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Rasio margin laba kotor.
Penjualan bersih, harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih sama dengan Rp1.312.000 dibagi menjadi Rp3.992.000 sama dengan 32,9%. Margin laba kotor outline secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produk atas biaya yang dikeluarkan. Kedua, rasio margin laba bersih. Laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih sama dengan Rp200.000 dibagi menjadi Rp3.992.000 sama dengan 5,04%. Bagi outline 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak margin laba bersih. Outline di atas median margin laba bersih industrinya sebesar 4,7%. yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Selanjutnya yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Pertama, tingkat pengambilan atas investasi atau Return on Investment (ROI). Laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva sama dengan Rp200.000 dibagi menjadi Rp3.250.000 sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus karena perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya menginformasikan bahwa Adlen menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lain dalam industri yang sama. Kedua, tingkat pengambilan atas ekuitas atau Return on Equity (ROE). Laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham sama dengan Rp200.000 dibagi menjadi Rp1.796.000 sama dengan 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Adlen berada di bawah median pengembalian untuk industrinya yaitu 14,04%. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.